wa ta'ala, karena tidaklah sesuatu itu datang melainkan akibat ulah tangan manusia. Itu sesuatu hal yang dikerjakan, imbasnya itu mendapatkan orang yang tidak melakukannya. Dan ini adalah kewajiban kita bersama. Kita tentunya dengan kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala musibah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian alhamdulillah di pekan yang lalu kita telah bersama-sama mempelajari tentang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap rasulnya, yaitu sebagai membawa berita gembira dan sebagai memberi peringatan. Telah kita bahas, alhamdulillah, dimulai dari Nabi yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, Rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi serta Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya dakwah mereka semuanya adalah sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, syariat mereka yang berbeda, syariat para nabi dan rasul itu berbeda, tentunya sesuai dengan yang diturunkan. Sebagaimana Nabi Musa, tentu mereka umatnya berhukum dengan Taurat yang diturunkan. Begitu juga dengan Zabur. Adapun Zabur telah kita pelajari di rukun iman tentang kitab-kitab samawi, ya, kitab-kitab yang Allah turunkan. Itu Zabur itu tidak berisikan hukum-hukum, tidak berisikan hukum-hukum halal, haram, hudud dan seterusnya. Zabur sebagaimana disebut oleh Qatadah, sebagaimana terdapat dalam tafsir Katsir, itu berisikan doa-doa, pujian-pujian kepada Allah yang dilakukan, yang diamalkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Jadi tidak berisi hukum. Adapun hukum yang dilakukan atau yang diamalkan oleh Nabi Daud alaihissalam adalah yang terdapat pada Taurat. Kemudian yaitu Injil, sebagaimana yang sebelumnya ada beberapa yang diperbaharui atau sesuatu yang awalnya diharamkan terhadap Bani Israel itu dihalalkan di Injil. Dan Injil juga berisikan tentang halal dan haram, hukum-hukum hudud dan seterusnya. Dan semuanya itu disempurnakan dan dirincikan oleh Al-Qur'anul Karim, yang tidak ada satupun dirubah. Adapun Taurat dan Injil itu dirubah oleh ahlul kitab, oleh orang Yahudi dan Nasrani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita. Terakhir kita di dalam surah An-Nahl ayat 36, dan alhamdulillah telah kita bahas bersama-sama. Kemudian muallif, penulis matan rahimahullah taala melanjutkan, waftaradallahu ala jami'il ibadil kufra bit-taghuti wal iman billah. Jadi Allah mewajibkan, memfardukan atas setiap hambanya untuk kufur terhadap taghut, sesembahan selain Allah, wal iman billah, dan beriman kepada Allah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, at-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddah. Ini definisi taghut. Apa itu taghut? Yaitu apa saja yang diperlakukan melampaui batas, apapun. Min ma'budin. Jadi diantaranya yaitu yang disembah, tentunya selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au matbu', atau yang diikuti, yang berlebihan, melampaui batas, melampaui derajat yang seharusnya hanya sampai misalnya dia utusan Allah, lalu dilebihkan, misalnya orang-orang Nasara menjadikan ke derajat ketuhanan, itu melampaui batas. Kemudian au muta', atau yang ditaati, atau yang ditaati.
Adapun jamaknya disebutkan di sini watawarithu. Jadi jamak dari taghut adalah at-tawaghith. Watawaghithu katsiratun. Kata Imam Qayyim masih melanjutkan, taghut itu banyak sekali, banyak. Waru'usuhum khamsah, dan pemimpinnya atau kepalanya ya, pemimpinnya itu 5. Disebutkan di sini iblisu lanahullah. Iblis yang Allah melaknatnya, wa man ubida wa huwa radin, dan siapa yang disembah dan dia redha terhadap sembahan tersebut, termasuk taghut. Wa man da'an nasa ila ibadati nafsih, dan barang siapa yang mengajak manusia untuk beribadah terhadap dirinya sendiri. Kemudian wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, dan siapa saja yang mengakui mengetahui dari perkara ilmu ghaib. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan siapa saja yang berhukum terhadap hukum selain hukum Allah. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah di sini disebutkan oleh muallif, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas antara petunjuk dan kesesatan. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Nah, ini dia. Jadi barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman terhadap Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia sungguh telah berpegang teguh terhadap sesuatu yang tali yang kuat. Nah, jadi urwatil wuthqa diantaranya ikatan yang kuat, itu pernikahan juga dikatakan dengan urwatil wuthqa, karena dengan pernikahan sesuatu yang haram awalnya menjadi halal. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Wa hadza ma'na la ilaha illallah, dan inilah makna dari la ilaha illallah. Ini sampai di sini kita bahas dulu insyaallah. Adapun satu hadis yang dibawakan di sini, wa fil hadithi ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah wa zurwatu sanamihil jihadu fi sabilillah wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Adapun tentang hadis ini mungkin insyaallah di pekan yang akan datang. Adapun yang kita bahas perkataan dari Imam Qayyim dan ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang insyaallah akan kita jelaskan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang definisi dari taghut itu asal katanya adalah sesuatu yang melampaui secara bahasa, yang melampaui, yang melimpah. Sebagaimana secara bahasa ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Haqqah ayat 11. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Jadi sesungguhnya air itu sudah melimpah, sudah melampaui bukit. Hamalnakum fil jariyah, dan kami mengangkat nenek moyangmu membawanya, maksudnya membawanya di atas bahtera, perahu. Jadi maksud dari secara bahasa. Adapun secara istilah yang sebagaimana disebutkan di dalam matan ini, yaitu ma tajawaza bihil abdu hadda, segala sesuatu yang diperlakukan oleh seorang hamba secara berlebihan, baik itu yang disembah min ma'budin, kemudian yang diikuti dan yang ditaati. Baik, di antara yang disembah dan juga yang ditaati tentunya ini selain orang soleh. Adapun orang-orang soleh ini tidak termasuk dalam taghut. Misalnya contoh yang disembah dan Nabi Isa alaihissalam ini tidak termasuk taghut. Malaikat yang disembah itu tidak termasuk taghut, karena
adalah makhluk Allah yang soleh, hamba Allah dan Rasulnya. Tetapi selain yang soleh-soleh, itulah yang tauhid, yang disembah sampai sujud, sampai ruku-ruku, sampai dan seterusnya. Bahkan ada yang penyembahan itu tidak harus sujud, tetapi apabila sesuatu itu yang dihalalkan, sesuatu yang Allah halalkan diharamkan oleh ulamanya atau pendeta-pendetanya, nanti insyaallah kan kita bahas ayatnya, atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah dihalalkan, diikuti, itu termasuk penyembahan karena telah mengikuti sesuatu selain apa yang telah Allah syariatkan. Kemudian tentang ketaatan tentunya awalnya tentang ini dulu ya, tentang yang diikuti. Yang diikuti tentunya yang di zaman kita tentunya ulama-ulama yang hakiki, maksudnya ulama yang mengajak kepada al-haq, mengajak kepada al-haq, bukan ulama-ulama yang bukan ulama-ulama yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Nah, ini yang diikuti maksudnya, yang harus diikuti ya, bukan yang mengajak kepada keburukan. Adapun yang ditaati, misalnya kita ambil firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Bukankah pemimpin itu ditaati juga Ustaz? Ya, jika pemimpin itu sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau tidak sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, maka itu tidak boleh diikuti. Lalu bagaimana dengan pemaksaan? Karena kita ketahui dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya ulama itu ada bukan ulama ya, pemimpin umara itu ada yang adil dan ada yang memiliki kekuasaan. Ada powernya. Jika ini ada pada keduanya, inilah yang dikehendaki, pemimpin yang adil dan mempunyai kekuasaan, mempunyai power ya, istilahnya. Ada yang kedua, pemimpin itu dia tidak adil tetapi memiliki kekuasaan. Ada kita jumpai ya, pemimpin dia tidak adil tetapi memiliki kekuasaan. Kemudian yang berikutnya, ada pemimpin itu tidak memiliki keadilan dan tidak mempunyai kekuasaan, tidak ada pamornya. Jadi tidak ada wibawanya bagi rakyatnya. Ada yang demikian. Dan ada yang keempat, yaitu dia tidak adil tetapi dia memiliki kekuasaan, atau dia adil tetapi tidak ada powernya. Ada juga yang demikian. Dia adil tetapi tidak menang dia, tidak diangkat jadi pemimpin misalnya. Contohnya ada yang demikian pembahasannya. Kita contohkan di negeri kita karena itulah yang sistem yang dianut di negeri kita. Adapun di tempat lain tentunya ada yang berbeda cara dalam pengangkatan pemimpin. Baik. Kita bahas satu-satu tentang tauhid yang ketuanya atau dedengkotnya atau kepalanya ada 5. Yang pertama yaitu iblis laknatullah alaih. Jadi adapun tentang kisah iblis itu bisa dilihat yang mana ketika diperintahkan sujudnya kepada Nabi Adam itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah setelah ayat 30, permulaan dari surah Al-A'raf, kemudian dalam surah Al-Hijr, kemudian dalam surah Al-Isra, kemudian dalam surah Al-Kahfi, serta di dalam surah Shad. Itu pembahasan tentang pembangkangan iblis terhadap perintah Allah ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Itulah kisahnya awalnya, yang pembangkangan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rujuk ke Al-Bidayah wa Nihayah, jadi ada satu kitab dari tulisan dari Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang tarikh, tentang sejarah, yaitu Al-Bidayah wa Nihayah, dari permulaan sampai yang terakhir. Permulaan beliau membawakan dalam kitab tersebut, kitab yang panjang belasan jilid, itu dimulai dari awal penciptaan makhluk.
Yang pertama yaitu qalam, sebagaimana telah pernah kita pelajari ya. Kemudian semua, langit, malaikat, pohon, sungai dan seterusnya, gunung, sampai kepada manusia. Ketika sampai pada manusia, di situ Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang Allah ciptakan dengan tangannya itu diantaranya membentuk bagaimana rupa Nabi Adam alaihissalam dengan tanah yang kering ya, tanah liat yang kering. Nah, itu langsung dibentuk. Jadi ada beberapa yang langsung dengan tangan Allah. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah penulisan Taurat. Taurat itu langsung ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah di pepohonan di surga. Pepohonan di surga itu Allah yang menanamnya. Di tiga itu ya yang langsung. Jadi kata-kata yadullah itu jangan kita sampai menghayal. Yadullah, kita tetapkan tangan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tanpa ditaktil, tanpa ditolak, tanpa ditakwil, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa ditakhif, tanpa ditanyakan bagaimananya, tanpa ditashbih, tanpa ditamtsil dan seterusnya. Nah, jadi seperti itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan, jangan digambarkan tangan ini, enggak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tidak ada yang sama dengan Allah, yang serupa dengannya dengan sesuatu, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika telah diciptakan Adam, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah, sebelum ditiupkan ruh, iblis itu melihat, karena iblis itu beribadah di langit bersama malaikat. Bahkan disebutkan beliaulah pemimpinnya, imamnya. Dan ketika jasadnya Adam telah dibentuk dari tanah, maka diperhatikan sampai diketok-ketok, ada rongganya. Lalu dia kagum dia, ini luar biasa penciptaan Adam. Nah, baru setelah ditiupkan ruh, maka bergeraklah Nabi Adam alaihissalam. Makalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud. Maka iblis tidak mau, enggan bahwasanya dia tidak mau patuh. Karena apa? Karena merasa lebih mulia dari Adam. Adam dari tanah, sementara dia dari api. Jadi tidak mau. Fasajadu ila iblis aba wastakbara. Jadi dia enggan, aba wastakbara, dan sombong, takaburnya, sombong, membanggakan diri. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Jadi dia diciptakan dari tanah, aku dari api, lebih mulia aku. Ini salah satu yang tidak boleh kita tiru, yaitu bahwasanya kita lebih baik daripada orang, enggak. Karena kemuliaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menilainya. Maksudnya dari segi ketaatan, keimanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang bagaimana genderang perang ditabuh oleh iblis. Kata iblis alaihissalam dalam surah Shad ayat 82-83, la'awiyannahum ajmain. Sungguh akan aku sesatkan mereka semuanya. Maksudnya anak keturunan Adam akan disesatkan. Lalu Allah berfirman, lalu beliau sendiri mengatakan, iblis sendiri mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Itu angkat tangan iblis. Tidak sanggup dia untuk membujuk rayunya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, disebutkan oleh muallif di sini. Yang kedua yaitu setelah iblis, yang kedua waman ubida wa huwa radin. Barang siapa yang dia disembah dan dia redo terhadap sesembahan, yaitu semua yang redo disembah ketika hidup dan matinya, setelah mati pun disembah.
Ini dia redha terhadap hal yang demikian, maka ini termasuk pada taghut. Selain hamba Allah yang saleh. Jadi Nabi Isa yang disembah oleh orang-orang itu tidak termasuk taghut. Malaikat yang disembah-sembah orang yang telah kita pelajari di Qawaidul Arba, sesembahan kafir Quraisy sebelum Nabi SAW, itu salah satunya malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 29, "Wa may yaqul minhum inni ilahum min duni." Dan barang siapa di antara mereka mengatakan sesungguhnya aku adalah Tuhan selain Allah, fadzalika najzi jahannam kadzalika najzi zalimin. Lalu kata Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam, demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim. Jadi ini terhadap orang yang mengajak untuk menyembah dirinya dan redha dia meskipun dia ketika hidup dan matinya, maka ini termasuk taghut. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Sedikit lagi waktunya, agak cepat disuruhnya kita. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, "Wa man da'an nasa illa ila ibadati nafsi." Jadi barang siapa yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya, disuruhnya ya, diperintahkannya. Kalau yang tadi mungkin bukan melalui dirinya, tetapi ada yang mengajak, ada sembahlah ini, tetapi ini yang langsung dirinya. Siapa itu? Contohnya adalah di dalam Al-Quran Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Jadi di dalam surah An-Naziat, aku ini adalah Rabb yang paling tinggi. Berarti ingin disembah. Jadi Fir'aun ingin disembah. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Jadi orang-orang yang mengaku yang mengetahui ilmu ghaib, ini termasuk kepada taghut. Sebentar, agak di bawah karena diringkas ini. Jadi yang keempat, orang yang mengetahui ilmu ghaib. Jadi barang siapa yang ingin mengaku mengetahui ilmu ghaib, ini termasuk kalau sambungannya ya di permukaan bumi, itu diantaranya dukun, tukang ramal, dan seterusnya yang mengetahui ilmu ghaib, yang mengetahui barang itu hilang di mana tempatnya, yang ini dan seterusnya, yang mengetahui ramalan-ramalan ya, ini sebegini-begini dan seterusnya. Ini termasuk taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah ilmu ghaib di akhir surah Luqman ayat 34, "Innallaha indahu ilmus sa'ah." Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah saja. Memang ada tanda-tandanya, tetapi hanya Allah. Jangankan orang-orang yang dai yang mengatakan ini Sungai Tiberias sudah ini dan seterusnya, menyebutkan kejadian-kejadian yang apa istilahnya cocok logi ya. Ternyata tidak juga. Mengatakan ini terjadi kiamat tahun 2022. Alhamdulillah sudah 2026 sekarang. Sebelumnya Elia Eden tahun berapa itu? 2012. Jadi semuanya itu adalah taghut. Ingin mengaku mengetahui tentang hari kiamat. Kemudian di dalam surah ini, surah Luqman ayat terakhir, wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Jadi yang menurunkan hujan. Jadi meskipun sudah misalnya tentang ini kan agar hilang asap, lalu diberikan semacam teknologi sekarang. Kalau Allah tidak izinkan turun hujan, tidak akan turun hujan. Berapapun akan dituangkan garam ya, itu tak akan. Tetapi Allah mengizinkan tidak dituangkan garam, hujan juga, banjir juga bahkan garam. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, dan yang mengetahui apa yang di dalam rahim. Ustaz sekarang kan sudah 3 dimensi Ustaz, USG Ustaz.
Tapi kan tidak tahu mana laki-laki yang perempuan awalnya. Itu setelah berumur sekian baru mengetahui. Terkadang tidak pas juga. Alhamdulillah ibu bapak anaknya laki-laki, pas lahir rupanya perempuan. Rupanya jempol jarinya yang katanya seperti itu. Allah musta'an. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dilakukannya esok hari. Nah, tahu kita bisa ini besok ini kita aktivitas ini, tetapi terkadang ada hal yang lain. Tidak jadilah, adalah kendaraan rusak lah, inilah segala macam, rupanya ada kegiatan yang lain lah ini ya. Memang rencana rutinitas memang demikian, tetapi ada saja hal-hal yang menghalangi, dan itu semuanya yang kejadian besok hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan di bumi mana seseorang itu akan meninggal itu tidak diketahui. Misalnya ada seseorang yang tidak tahu kenapa ingin jalan-jalan misalnya, tahunya disitulah meninggalnya, tidak tahu di mananya. Ada seseorang tahu-tahunya meninggal ketika umroh misalnya, dan seterusnya, tidak tahu di belahan bumi mana dia meninggal. Oh, saya belum pernah lah ke ini. Kemudian terniat dia pergi ke situ, rupanya meninggal di situ. Innallaha alimun khabir, dan sesungguhnya Allah mengetahui dan lebih mengetahui segala sesuatu ya. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah An-Naml ayat 65, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Di ada beberapa ayat dalam surah Jin juga, alimul ghaibi fala yuzhiru 'ala ghaibi ahada illa man irtada min rasulin, dan seterusnya ada beberapa ayat. Jadi hanya beberapa ayat kita sebutkan ya, khawatirnya waktu membatasi. Yang kelima yang terakhir, waman hakama bighairi ma anzalallah, barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam yang mengatakan bahwasanya diantaranya mengatakan saya berhukum dengannya karena lebih baik daripada syariat Islam, ini kufur akbar. Kufur akbar. Mengatakan hukum selain hukum Islam itu lebih baik, ini kufur akbar. Yang kedua, orang yang mengatakan saya berhukum dengan hukum selain yang Allah turunkan karena hukum tersebut sama atau setara dengan syariat Islam, maka ini juga kufur akbar. Lalu yang ketiga, orang yang mengatakan saya berhukum dengannya sedangkan berhukum dengan syariat Islam lebih afdol, akan tetapi boleh berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan. Ini juga kufur akbar. Adapun orang yang mengatakan saya berhukum dengannya, namun dia meyakini bahwa tidak boleh berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, dan dia menyatakan bahwa berhukum dengan syariat Islam lebih afdol serta tidak boleh berhukum dengan selainnya. Akan tetapi dan seterusnya, seperti kita di Indonesia ya, kita memakai Undang-Undang Dasar 45 dan hukum pidana seterusnya dan seluruh hukum-hukum, tetapi kita meyakini bahwa hukum yang paling afdol, yang paling ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk dari kufur asghar. Kufur asghar. Kufur asghar, tetapi tidak mengeluarkan orang. Ini dibawakan dalilnya 3 ayat dalam surah Al-Maidah ayat 44, 45, 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka ia orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Pertama kafir, yang kemudian barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang fasik. Namun di sini dijelaskan bahwa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan kufur di sini, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, kufrun duna kufrin. Kufur yang tidak kufur akbar, tetapi kufur asghar. Tidak mengeluarkan orang dari Islam, tidak. Selagi masih meyakini hukum Allah itulah yang terbaik sebagai solusi, tetapi karena negara ini telah dibentuk oleh pendahulunya ya, bagaimana
untuk merubahnya kecuali kita berada di parlemen dan seterusnya. Nah, ini termasuk kufur asghar. Akan tetapi khawarij dengan ini maka mengkafirkan, menghalalkan harta dan darah kaum muslimin. Ini jangankan di zaman sekarang, di zaman Ali bin Abi Thalib mengkafirkan para sahabat. Jadi orang-orang yang terkadang tampangnya penampilannya sunnah, pakai jubah, pakai jenggot dan seterusnya, istrinya pakai cadar juga, mushaf kecil ada di kantongnya, tetapi mereka takfiri, itu suka mengkafirkan. Dan ini dibahas di akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selagi itu adalah ahlul qiblah, orang Islam tidak boleh dikafirkan kecuali dengan perbuatan, perkataan dan niat. Kalau niat tidak tahu, tapi perbuatannya, misalnya dia menginjak-injak Al-Quran, memasukkannya, itu kufur, itu sudah jelas. Atau dia menghina Allah, menghina Rasul, itu kufur perkataan. Seperti orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu ya Allah maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, maksudnya Allah pelit katanya. Itu kufur itu. Baik, nah itulah yang diantaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang togut yang harus dijauhi. Itu diantaranya. Adapun tadi ayat yang ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, ini mereka menjadikan orang-orang alim mereka, rahib-rahib mereka adalah tuhan-tuhan selain. Adi bin Abi Hatim ketika belum masuk Islam, ketika itu mengatakan orang Yahudi, ya, dia ahlul kitab, orang Yahudi sedikit sekali yang orang Yahudi masuk Islam. Adapun Nasrani itu banyak. Adapun Yahudi hanya sedikit. Di antaranya ini Adi bin Abi Hatim, kemudian Abdullah bin Salam itu termasuk juga. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya kami tidak pernah sujud kepada pendeta-pendeta itu ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, bukankah ketika Allah mengharamkan, dihalalkan oleh pendeta-pendeta kalian, lalu kalian mengikuti pendeta tersebut atau rahib-rahib tersebut, dan ketika Allah sebaliknya kalian juga mengikutinya. Nah, itulah hakikat dari penyembahan. Itulah hakikat dari penyembahan ketika merubah hukum Allah diikuti oleh yang mengikutinya. Ini salah satu kenapa dicelanya orang yang tidak berilmu, ya. Karena mengikuti sesuatu yang dia tidak ketahui. Nah, ini bagi yang mengetahui tentunya dia akan tidak mungkin. Ini tidak perlu diikuti hal yang demikian. Kemudian la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samii'un 'alim. Tidak ada paksaan memasuki agama Islam. Jadi kenapa tidak dipaksa? Karena orang sudah mengetahui kesempurnaan Islam, tidak perlu dipaksa lagi. Sudah mengetahui bahwasanya Islam ini agama yang lurus, agama yang sempurna, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas jalan yang jelas daripada jalan yang sesat. Jalan yang petunjuk dengan yang sesat itu sudah jelas. Namun sebagian ahli tafsir itu menyebutkan bahwasanya ini ayat ini dinasakh, dihapus dengan ayat perintah-perintah jihad. Itu jihad, berperang melawan orang-orang kafir. Namun meskipun demikian itu tidak termasuk juga, karena disebutkan oleh Syekh Sa'di, kata Syekh Sa'di bahwasanya ayat ini tidak bertentangan dengan perintah jihad. Kata Syekh Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya bahwasanya ayat ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat jihad. Jadi siapa saja ahli tafsir yang berpendapat bahwa ayat ini meniadakan ayat-ayat jihad hingga mereka menyatakan dengan tegas bahwa ayat-ayat jihad itu telah dihapus, maka pendapat mereka itu lemah secara lafaz pun makna. Sebagaimana hal itu jelas sekali bagi orang yang merenungkan ayat yang mulia ini, sebagaimana juga telah kami jelaskan sebelumnya. Ini diantara. Kemudian Allah menjelaskan pembagian manusia kepada dua bagian. Kata Syekh Sa'di, yang pertama, manusia yang beriman kepada Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan kafir terhadap taghut, yaitu segala hal yang meniadakan keimanan kepada Allah dari kesyirikan dan lainnya. Maka orang ini termasuk faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, telah berpegang kepada tali buhul yang amat kuat yang tidak akan putus. Kemudian yang kedua,
yaitu dapat diambil dari pemahaman terbalik dari ayat itu, yaitu barang siapa yang tidak beriman kepada Allah bahkan ia kafir kepadanya, beriman kepada tagut, maka dia akan binasa dengan kebinasaan yang abadi dan siksa dengan siksaan yang selamanya. Lalu di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu sami', dan Allah Maha mendengar, yakni kepada segala suara dengan segala macam perbedaan bahasanya menurut segala bentuk kebutuhannya, dan juga Maha mendengar akan doa-doa orang bermunajat dan ketundukan orang-orang yang merendahkan dirinya. Alim, dan lagi Maha mengetahui segala yang disembunyikan dalam hati dan segala perkara yang tersembunyi dan tidak tampak, hingga dia membalas setiap orang sesuai dengan apa yang dibuat dari niat maupun amalnya. Ini dikutip dari tafsir As-Sa'di. Dan yang terakhir, wa hadza makna la ilaha illallah. Inilah makna dari la ilaha illallah, yaitu kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu. Itulah makna dari la ilaha illallah. Adapun hadis yang kita sebutkan kita tunda di pekan yang akan datang, dan itu adalah pertemuan terakhir di dalam pembahasan ini, insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan hadis yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.